Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini kita berjumpa dalam mata perkuliahan atau mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen itu adalah suatu sistem yang biasanya dipergunakan oleh para penggunanya untuk mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya digital. Ya, jadi pada bab ini atau pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang apa itu sistem informasi. Pada bab 1 ini kita akan bahas tentang apa itu yang disebut sebagai sistem informasi manajemen. Jadi istilah SIM atau sistem informasi suatu manajemen itu adalah satu istilah yang sudah sering kita dengar ya. Jadi udah gak asing lagi di telinga kita. Sementara pengertian manajemen itu sendiri adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Pengertian sistem informasi sendiri itu ada beberapa pendapat ya berdasarkan para ahli. Yang pertama menurut Bortnall dan Howard itu pada tahun 1993. SIM adalah suatu kumpulan hardware atau perangkat keras dan juga software atau perangkat lunak yang dirancang agar dapat mentransformasi data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna. Kemudian yang kedua adalah menurut MacLeod. Menurut MacLeod, sistem informasi suatu manajemen itu diartikan sebagai sebuah sistem yang berotak komputer, artinya yang mengandalkan komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama. Layanan ini menyediakan informasi mengenai sesuatu yang telah, sedang, dan apa yang kemungkinannya akan terjadi untuk waktu yang akan datang. Kemudian yang keempat, menurut Turban, Wetherby, dan MacLeod. Menurut mereka, dalam bukunya yang berjudul Information Technology for Management, Making Connection for Strategic Advantage, mengartikan bahwa sistem informasi suatu manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang lebih spesifik. Yang terakhir adalah menurut Danu Wirapangestu. SIM dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Itulah beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi atau pengertian dari sistem informasi manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari sistem manajemen atau sistem informasi manajemen itu sendiri. Fungsi dari sistem informasi manajemen ini ada 4 ya. Yang pertama adalah memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Karena data yang ada, sistem informasi suatu manajemen merupakan data yang telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Kemudian yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, sarana peningkatan SDM karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Itu adalah 4 fungsi dari SIM atau sistem informasi manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tujuan dari sistem informasi suatu manajemen. Tujuan dari sistem informasi manajemen atau SIM ini adalah yang pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang kedua, menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan.
Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Sementara yang keempat adalah secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Itulah beberapa tujuan dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Setelah kita membahas tentang fungsi dan tujuan dari Sistem Informasi Manajemen, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari Sistem Informasi Manajemen itu. Manfaat dari Sistem Informasi Manajemen ada 6. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Kemudian yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang keempat, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Yang kelima, dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Kemudian yang keenam, dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Itu adalah 6 manfaat dari sistem informasi manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis laporan sistem informasi. Jenis laporan informasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, terjadwal, kemudian ad hoc, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah real time. Jenis laporan yang terjadwal adalah sebuah laporan yang dibuat secara berkala. Laporan ini menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Contoh, A. Sebuah maskapai penerbangan dapat melihat persentase bagasi yang hilang berdasarkan bulan. B. Distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda. Yang C. Tagihan bulanan juga merupakan contoh dari laporan terjadwal. Yang kedua, ad hoc. Ini adalah laporan satu kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan laporan. Ad hoc juga seringkali disebut sebagai laporan khusus, yaitu laporan yang tak terjadwal yang diminta oleh manajer karena organisasi menghadapi masalah yang tak terduga. Yang ketiga atau yang terakhir adalah real time. Jenis laporan real time ini memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan saat terjadi. Misalnya, kepala customer service dapat melihat lonjakan volume panggilan yang tidak terduga dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas atau mengecek beberapa panggilan di tempat lain. Itulah materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian dari sistem informasi manajemen. Kita akan lanjutkan perkuliahan daring kita minggu depan. Jaga kesehatan terus, tetap semangat, dan insya Allah semuanya akan kembali normal seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.